Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak jamaah Masjid Al-Hikmah rahimakumullah. Alhamdulillah tadi pagi kita melakukan sholat tasbih dan sahur bersama. Alhamdulillah diparingi lancar, sehat. Matur nuwun Pak Dur dan grup untuk tanggal 23, 25, 27 dan 29 insya Allah saya penonton Bu nggih. Alhamdulillah. Mangke nek kirang dana matur Pak Kabul napa Pak Dur nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamdu li rabbina wassalatu wassalam lin nabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwiru ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halimu ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafid ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhsi ya Mubti'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awwalu ya Akhir ya Zahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawwabu
Ya Muntakim ya Afu, ya Ra'ufu ya Malik, Malikal Mulki Dal Jalali wal Ikram, ya Musitu ya Jami, ya Ghaniyu ya Munim, ya Mani'u ya Dar, ya Nafi'u ya Nur, ya Hati ya Bati'u, ya Baqi ya Warisu, ya Rasidu ya Sabur, Azza Jalla Dikruhu, bi asma Baikal husna ighfir lana dhunubana wali walidina wa dhurriyyatina, kafir an sayyiatina wastur ala uyubin wasbur ala nuqsanina warfa darajatina wazidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiba wa amalan sholihan wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahhi ajsadana daima hayatina ilal khairi qaribna anis syarri ba'idna wa qurba rojauna akhiran innal munaballi maqasidana waqdi hawaijana walhamdulillahina alladzi hadana sholli wa sallim ala Toha Khalilir Rahman wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Hikmah Arya Mukti Pedurungan Kota Semarang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita tetap istiqomah mengkaji kitab karya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali tentang Asmaul Husna. Semoga bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita akan mengkaji Asmaul Husna yang ke-29, yaitu Al-Adlu, yang maha adil. Al-Adlu yang maha adil adalah Dia Allah yang adil, dan Dialah yang senantiasa bertindak adil. Lawannya adalah kedzaliman dan penindasan atau semena-mena. Orang tidak dapat mengetahui orang yang adil tanpa mengetahui keadilan orang tersebut. Untuk mengetahui keadilannya, ia harus mengetahui tindakannya. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin memahami sifat ini, dia haruslah memahami tindakan-tindakan atau ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala dari kerajaan langit hingga ke ujung dunia, sampai ke titik saat dia tidak melihat kecacatan apapun dalam ciptaan
yang maha baik dan juga tidak melihat adanya keretakan di dalamnya. Namun sekali lagi hanya memperhatikan pandangannya menjadi lemah dan pudar karena keindahan kehadiran ilahiyah telah menguasainya dan membuatnya kagum pada keselaratan dan keteraturannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara karrotaini yang qalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir walaqad yayyanas sama ad-dunya bima sabiha wa ja'alnaha rujuman lis-sayatini wa a'tadna lahum adzabas sa'ir, yang artinya Maha Suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia Allah menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu yang cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan susah payah. Sesungguhnya kami Allah telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Al-Quran surat Al-Mulk ayat 1-5. Bapak Ibu yang saya hormati, ini Imam Al-Ghazali mengambil surat Al-Mulk ini dalam rangka memberi penjelasan pada kita tentang pemahaman Asmaul Husna yang ke-29, yaitu Al-Adlu, yang Maha Adil. Jadi adil di sini dipahami menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika ada seorang, katakanlah bawa kacamata, ini dipakai untuk menutupi mata, ini yang namanya adil. Tapi ketika kacamata ini ditaruh di kaki, itu namanya dolim. Jadi Pak Haji Budawi ini sama Pak Bambang dikasih pecis. Lalu pecis dari Pak Bambang ini ditaruh di kaki, itu dolim Pak. Mestinya pecis ditaruh di kepala, kalau sepatu di kaki. Ini jadi, maka di dalam surat Al-Mulk ini Allah menantang, adakah apa yang diciptakan Allah itu ada kedoliman. Jadi kita ditantang sampai sepuas-puasnya, sampai penglihatan itu kita lelah mencari kecacatan, ketidakteraturan alam semesta ini. Matahari ditaruh di sana dalam ukuran seperti itu dan sinarnya seperti itu. Kita mencari cacatnya. Misalkan kita cari, wah matahari mestinya tidak seperti itu. Tidak kita temukan. Lalu bumi ditaruh di bawah sini. Kalau kita mencoba, wah tidak pas. Bumi mestinya di atas. Tidak akan ketemu. Jadi Allah sudah mengatur sedemikian rupa, adanya matahari, adanya bulan, adanya langit,
adanya bumi, adanya air, adanya gunung, ada pohon. Semua tidak ada yang kita temukan kekurangannya. Pas semua. Termasuk binatang-binatang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pas. Lalu kalau kita sulit untuk memahami tentang cakrawala alam semesta ini karena besarnya, kita mencoba diperkecil melihat diri kita sendiri, tubuh kita sendiri Pak Parti, kita lihat kecacatannya di mana. Mata ini kalau kita pikir misalkan wah Allah itu enggak pas itu, taruh mata di sini, taruh belakang enggak ketemu. Hidung, wah Allah itu bikin hidung mosok di sini, coba di bawah pantat, wah nanti nutupi terus. Tidak kita temukan. Lalu telinga dibuat sedemikian dengan tulang yang, nah ini kalau Allah kita protes, Gusti Allah cari buat telinga kok lempir gini, mau coba dibikin kaku tulangnya. Nah nanti kalau tidur bisa bantalnya bobdol. Tidak kita temukan, jadi luar biasa. Allah menciptakan diri kita ini sudah sempurna. Indra yang Allah ciptakan, mata ditaruh di sini, hidung di tengah, bibir di sini, telinga di sini. Kita cari tidak ada, Pak Bas, coba cacatnya di mana? Tidak ada yang cacat. Kalau kita mencoba punya inovasi ya Pak Bas, menginovasi, coba mengkhayal mata itu sebaiknya ditaruh di mana ya? Taruh di belakang sini tidak pas, taruh di atas sini tidak pas, semuanya tidak pas. Yang pas ya ini, udah betul. Jadi Allah Maha Adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lalu setelah dari alam raya diri kita, Allah ciptakan begitu pas. Sekarang buah apa yang kita peroleh dari mengkaji Al-Adlu yang Maha Adil? Yang pertama, kita harus sadar dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan nikmat yang begitu banyak, nikmat mata, nikmat hidung, nikmat telinga, nikmat lisan. Mata bisa melihat, hidung bisa mencium, telinga bisa mendengar, itu merupakan nikmat yang besar. Sekali-kali Pak Bas, telinganya ditutup sehari aja Pak. Nanti apa jadinya itu? Jadi rame rumah itu, dipanggil istrinya tidak pernah dengar. Itu baru sehari. Atau Pak Pardi coba mata Pak, sehari dicoba ditutup, apa jadinya nanti? Betapa susahnya. Alhamdulillah semua jamaah ini diberi nikmat yang besar. Atau lesan ditutup sehari kita bisu Pak. Nanti komunikasi jadinya seperti apa? Nah, ini luar biasa kita. Lalu setelah kita menganalisa tentang nikmat-nikmat yang begitu besar, kita kembalikan bahwa nikmat yang besar ini harus kita manfaatkan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata kita gunakan untuk melihat keindahan-keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, untuk membaca Al-Qur'an. Telinga kita gunakan untuk mendengarkan taklim-taklim. Lisan kita gunakan untuk berkomunikasi, memberitahu besok ada surat tasbih. Tulisan kita Pak. Yuk kita datang. Ngantuk-ngantuk enggak apa-apa. Yang penting datang. Sebab kalau saya sendiri itu enggak kuat Pak Bas. Jadi tapi dengan berjamaah ini saya jadi kuat. Walaupun toh agak berat sedikit-sedikit ketika sujud itu napas saya menggeh-menggeh kok. Kok suwimen ya sampai bacanya terseok-seok ya. Nah ini maka lisan ini kita buat baca tasbih 60 kali Pak Bas, bayangkan. Nah nanti setelah Ramadan paling tidak 3 bulan sekali.
Kita adakan sholat tasbih. Tapi tidak usah malam. Habis sholat isya enggak apa-apa. Di Genuk itu ada sholat tasbih itu habis sholat isya. Sehingga habis sholat isya nyambung kita sholat tasbih. Daripada nunggu setahun. Ya kalau umurnya sampai ya Pak Bambang ya. Kalau ini Al-Quran ini sudah berjalan sudah ke besok juz ke berapa? Juz ke 20 Pak? Saya kan awal, kita juz ke 20 atau 19 Pak Haji? Kita? Oh ya. Putaran ke berapa Pak Roso? 19, alhamdulillah. Berarti nanti kalau sudah ke 30 semua sudah khatam. Oh yang khatam yang juz 1. Oh ya wes pokoknya paling tidak dengan inovasi Pak Takmir ini yang biasanya aras-arasan baca Al-Quran Pak Bambang ya. Tapi dengan inovasi ini bisa, saya sendiri kadang 1 juz ya enggak rampung-rampung. Tapi dengan adanya itu harus rampung. Dioyak-oyak Pak Roso ya. Yang belum sekolah. Ya alhamdulillah. Jadi itu kita gunakan nikmat-nikmat lisan. Kita gunakan baca tasbih, baca Al-Quran. Lalu yang lebih penting lagi bahwa kita itu diberi oleh Allah itu ada 2 Pak Bas. Ada rohani, ada jasmani. Ada akal pikiran, ada hawa nafsu. Lah, jasmani ini adalah kendaraan bagi rohani kita untuk menuju surga. Rohani itu tempatnya di surga. Kalau sampai rohani pulang kok tidak ke surga itu tersesat. Kenapa tersesat? Karena mengikuti kendaraannya. Ibarat jasmani kita itu kuda, yang mestinya kuda itu harus tunduk pada kita, tapi kalau dibalik kita tunduk pada kuda, kita mestinya naik kuda tapi justru kita dinaiki kuda. Kita diseret ke sana kemari sehingga tidak sampai pada tujuan. Jadi rohani adalah tujuannya ke surga. Jasmani merupakan kendaraan kita. Maka orang yang adil itu adalah orang yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Akal pikiran ini adalah pemimpin Pak Pardi ya. Akal pikiran ini pemimpin, sedangkan hawa nafsu itu yang dipimpin. Ibarat akal pikiran ini langit, lalu hawa nafsu ini bumi. Apa jadinya kalau bumi ditaruh di atas, langit di bawah? Atau seorang pemimpin, apa jadinya kalau seorang pemimpin itu mengikuti yang dipimpin? Jadi kacau. Jadi kita harus adil Pak Bas. Kita akal pikiran sebagai pemimpin maka harus dijadikan ukuran kepemimpinan. Hawa nafsu adalah yang dipimpin. Maka ketika hawa nafsu menguasai akal pikiran itu namanya dolim. Lah orang dolim itu tempatnya di neraka. Waladolin. Jadi lalu semuanya kita sebagai seorang laki-laki pemimpin rumah tangga dan istri yang kita pimpin, maka konsekuensinya seorang istri harus tunduk pada seorang suami. Jangan sampai rumah tangga itu yang memimpin istri, suaminya yang dipimpin. Nanti akan jadi kacau. Karena Allah sudah mengatur ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang laki-laki itu pemimpin, bukan dipimpin. Jadi rumah tangga sekalipun ibu-ibu ini ada anggota DPR, suaminya lalu terus mentang-mentang saya ini anggota dewan, mestinya harus mimpin rumah tangga. Tidak begitu. Jadi tetap bagaimana juga sekalipun anggota dewan bapaknya katakanlah pekerja swasta, tapi di dalam berumah tangga itu tetap walaupun toh beda, maka dalam Islam itu pentingnya itu kufu.
sederajat, jangan sampai jomplang. Jangan sampai jomplang. Sebab kalau jomplang, apalagi kalau bapak-bapak itu di bawah, ibu-ibu lebih tinggi, itu persoalannya akan beda. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma wa bihamdika. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.